Para muhibbin rahimakumullah, sebenarnya harta kita itu yang jadi milik kita adalah harta yang kita dahulukan. Harta yang sudah kita sedekahkan itu yang jadi milik kita. Harta yang kita wakafkan itu yang sudah jadi milik kita. Harta yang belum milik kita, yang masih ada di rumah kita, masih ada di kebun kita, itu masih belum milik kita. Bisa milik bini kita, bisa milik anak kita, milik cucu kita, belum tahu. Tapi harta yang sudah kita miliki adalah yang kita dahulukan, itu milik kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan yang artinya bahwa manusia itu keluar di kubur dalam keadaan telanjang, dalam keadaan haus, lapar. Lalu orang-orang yang di dalam dunia ini suka memberikan pakaian kepada orang, dia akan diberi Allah pakaian. Dalam dunia suka memberi makan kepada orang, dia tidak akan kelaparan. Suka memberi minum kepada orang, dia tidak akan kehausan. Nah, jadi yang menjadi milik kita sebenarnya itu adalah yang sudah kita berikan itu. Nah, itu orang-orang yang tembus pandangannya kepada akhirat. La yashghalu dunyahu an akhiratihi, la yashghaluhu suqud dunya an suqil akhirah. Tidaklah menyibukkan akan dia oleh dunianya daripada akhiratnya. Ini begawi juga, berdagang juga. Tapi hal-hal itu kadang membuat dia sibuk sehingga ketinggalan akhirat. Tidak menyibukkan akan dia pasar dunia dari pasar akhirat. Ini ke pasar juga, ke toko juga, tapi kadang menyibukkan itu daripada pasar akhirat. Pasar akhirat itu apa? Masjid, pasar akhirat. Majelis taklim, pasar akhirat. Nah, artinya orang ini bekerja juga dunianya, berkebun, beternak, berdagang, menjadi pegawai, tetapi kada ketinggalan pasar akhirat, kada ketinggalan sembahyang berjamaah di masjid, kada ketinggalan majelis taklim menuntut ilmu. Nah, ini contoh orang-orang yang memandang dunia itu sampai ke dalamnya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kesenangan dunia itu sedikit lagi sebentar, sedikit dan sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan yang di muka bumi ini perhiasan. Kami uji siapa di antara mereka itu yang paling baik amalnya. Ya, Allah menciptakan bumi, menciptakan perhiasan-perhiasan bumi. Itu Allah menguji manusia siapa yang paling baik amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, inna Allah ja'ala ad-dunya thalathata ajza, juz'un lil mu'min wa juz'un lil munafiq wa juz'un lil kafir. Fal mu'min yatazawwad wal munafiq yatazayyan wal kafir yatamatta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini 3 bahagian. Satu bagian diberikan Allah untuk orang beriman, satu bagian diberikan Allah untuk orang munafik, satu bagian diberikan Allah dunia ini untuk orang kafir. Al mu'min yatazawwad, orang mukmin yang diberikan Allah dunia itu mereka jadikan bekal. Orang mukmin yang diberikan Allah kekayaan itu dibuatnya bekal untuk akhirat. Orang munafik yang diberikan Allah kekayaan dijadikannya untuk perhiasan. Orang munafik diberikan Allah kekayaan, dibikinnya perhiasan, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, pakaian yang mewah. Itu orang munafik, menjadikan dunia sebagai perhiasannya. Wa juz'un lil kafir wal kafir yatamatta. Satu bagian yang diberikan Allah kepada orang kafir, nah mereka jadikan dunia itu untuk bersenang-senang di dalamnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tidak ada larangan orang yang beriman itu kaya, kada ada larangan.
Tidak ada larangan orang beriman itu mempunyai dunia, tetapi yang dilarang itu adalah orang beriman itu memandang kepada zahirnya dunia sehingga dia menjadikan dunia itu segala-galanya, melupakan kepada akhiratnya. Nah, itu yang dilarang. Orang beriman memandang kepada batinnya dunia, kepada hakikatnya dunia ini, dan dunia itu dijadikannya adalah sebagai bekal, sebagai sangu di akhirat menghadap Allah Subhanahu